Shalom. Jemaat-jemaat selamat malam. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya percaya semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan Amen. puji Tuhan sekali malam hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama. Kita mau beribadah di malam puji dan doa ini. Mari semuanya kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa baiknya Tuhan. Sebenarnya kami ingin menaikkan pujian Tuhan. Kami ingin masuki gerbang-Mu Tuhan. Dengan sukacita kami Tuhan. Dengan hati yang bersorak-sorai Tuhan. Untuk meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih buat semua pertolongan-Mu dan penjagaan-Mu Tuhan. Yang sudah kami terima Tuhan. Dan sudah kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau ajak setiap jemaat, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Yes. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Kita angkat jempol katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan penuh ucapan syukur kami nyatakan, Engkau Tuhan Yesus yang baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan penuh ucapan syukur kami nyatakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Amin. Kau Tuhan yang sangat baik Tuhan. Haleluya. Setiap hari, setiap saat, setiap musim kehidupan kami merasakan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Pernah habis. Dan Amin. Engkaulah satu-satunya Allah penyelamat kami. Engkaulah yang menghilangkan setiap hati kami. Yeay. Haleluya. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka
sebab Dia girangkanku. Hey, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. haleluya. Mari bersuka sebab Dialah Tuhan yang girangkan hati kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami bersuka Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yes, sumber sukacita kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah hari ini kita terus menggirangkan hati Tuhan juga, karena Dia terlebih dahulu menggirangkan dan memberikan kita sukacita. Kita percaya Tuhan selalu ada di dalam setiap musim hidup kita, di dalam setiap problematik dalam hidup kita. Tuhan selalu ada dan memberikan jawaban bagi kita semua. Dan kami mau menyenangkan Tuhan lewat pujian ini. Tuhan, kami mau kembali lagi dikuatkan, diingatkan Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bagi kami, dan tak sekalipun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau Tuhan yang sangat baik Tuhan. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Tak kami andalkan Tuhan kekuatan dan gagah kami Tuhan. Andalkan jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup. Kau jalan kebenaran dan hidup. Kau penyelamatku. Di setiap musim hidup kami Tuhan, Kau ada bagi kami Tuhan. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku Tuhan, gagahku tak ku andalkan. Jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Kami katakan kembali Tuhan, Kau jalan kebenaran dan hidup. Kau sungguh penyelamat kami Tuhan. Kau jalan kebenaran dan hidup. Kau penyelamatku. Kami yakin dan semakin percaya Tuhan, Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Kami tak andalkan gagah dan kuat kami Tuhan. Gagahku
tak ku andalkan. Jiwaku menyatakan, oh, Engkau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa raguku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan, Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa raguku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan yang nyata dan berkuasa sepenuhnya Tuhan. Di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau ada dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Ku percaya Engkau ada, dalam kelam Engkau beserta. Ku percaya Engkau ada, dalam kelam Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Kami percaya, ku percaya Engkau ada, dalam kelam Engkau berkuasa. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada, dalam kelam Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Kau sempurna Tuhan. Dan kami percaya Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan yang nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, iman kami Tuhan semakin percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia, kami sembah Kau Tuhan sampai selamanya. Tuhan, Kau ada di setiap musim. Kau perisai kami, keselamatan bagi setiap kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Takkan Kau tinggalkan kami selama-lamanya Tuhan. Haleluya.
Tuhan, kasih Tuhan. oh nyata dan berkuasa. Kuatku berharap. Kami katakan kembali Tuhan, Kau Tuhan, Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa raguku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Yeay. Kami mau katakan, kami percaya Engkau selalu ada. Di dalam kelam pun sekalipun Engkau ada bersama kami Tuhan. Oh, ku percaya Engkau ada. Dalam kelam Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya, come on, Engkau ada. Kami sembah, Kau ada selalu bersama kami. Oh, haleluya. Kau berjaga, takkan lelah, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada. Dalam kelam Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada. Dalam kelam Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Kau selalu sempurna dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau selalu menjadi penolong yang tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami dan pikiran kami Tuhan. Siap Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat hari Jumat. Saya percaya Tuhan menyertai kita semua dan selalu memberkati kita. Kasih setia Tuhan begitu luar biasa atas hidup setiap kita. Mari saudara-saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Mari tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk satu dalam doa, kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau datang kepada Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang begitu luar biasa. Dan kami rasakan dalam sepanjang minggu ini Bapa. Tidak terasa kami kembali di hari Jumat. Dan kami begitu menyadari bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, yang menopang hidup kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau duduk diam untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pada malam hari ini saya akan mulai baca firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Saya ulangi kalimat terakhir, dan persekutuan kami adalah
persekutuan dengan Bapa, dan dengan anaknya Yesus Kristus. Seringkali saya selalu dalam berkhotbah, saya selalu memberikan perumpamaan bahwa kita dengan Allah seperti hubungan Bapa dengan anak. Dan firman Tuhan seringkali menulis bahwa persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena saya percaya hubungan Bapa dan anak adalah hubungan yang begitu spesial. Hubungan yang begitu dalam. Hubungan yang boleh dikatakan tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Dan Alkitab seringkali memakai tulisan Bapa dan anak menggambarkan Allah dengan Yesus, menggambarkan Yesus dengan kita. Ini adalah hubungan yang begitu spesial, hubungan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Kalau saudara dengar ada mantan suami, ada mantan istri, tapi kita tidak pernah dengar yang namanya mantan anak atau mantan orang tua. Tidak ada itu. Selamanya kita ini adalah anak seseorang, dan selamanya kita adalah ayah atau ibu dari seseorang. Pasti begitu. Meskipun contohnya seperti saya, meskipun ayah saya sudah meninggal, tapi tetap saja dia adalah ayah saya adalah anaknya. Meskipun papa saya udah nggak ada, tetapi kita selalu ingat dia. Kita selalu mengingat dia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan, apapun yang kita pergi kemana, kita pasti ada ingat dia. Dan saya pun sering ceritakan ayah saya kepada anak-anak saya. Kenapa? Karena itu adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Begitupun dengan kita orang tua, kita harus selalu mengajarkan kepada anak kita tentang Yesus, tentang Allah kita. Seperti selayaknya kita menceritakan ayah kita kepada anak kita. Begitu pula dengan firman Tuhan, kita harus mengajar anak kita tentang firman Tuhan. Kita menceritakan tentang kasih Bapa, tentang keluar biasaannya Bapa, kemahakuasaannya Allah kita kepada anak-anak kita. Karena itu adalah sebuah hubungan yang spesial. Bapa dengan anak adalah hubungan yang spesial. Hubungan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Mari kita buka di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tolong digarisbawahi, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, apapun keadaannya, apapun situasinya, tidak dapat ada yang memisahkan kita dari kasih Bapa. Oleh sebab itu pada malam hari ini khotbah saya berjudul Layangan Putus. Janganlah kita seperti layangan putus. Saudara tahu kalau layangan putus, dia nggak nentu arah. Dia ditiup angin kian kemari, nggak tahu mau jatuh di mana, tidak tahu kapan jatuhnya. Dia diombang-ambingkan. Oleh sebab itu saya percaya pada malam hari ini setiap orang percaya tidak boleh terombang-ambing. Haleluya. Kita harus terus melekat kepada Allah. Kita harus dekat kepada Allah. Sehingga apa? Hidup kita memiliki yang namanya kepastian. Haleluya. Karena Allah kita adalah Allah yang pasti, bukan Allah yang mudah-mudahan. Dan oleh sebab itu pada malam hari ini, pastikan hidup kita pun adalah hidup yang penuh dengan kepastian. Kadang kita seperti layangan putus, ya, dan ombang-ambing karena beban hidup kita, karena masalah kita. Bukan Tuhan yang memisahkan diri dari kita, tapi kitalah yang memisahkan diri daripada Bapa. Kita nih yang pergi menjauh daripada Allah kita. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Dikatakan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dan Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama kita. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia bilang apa? Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kadang-kadang kita nih yang pergi menjauh daripada Bapa.
Kita yang pergi meninggalkan Tuhan. Seperti anak sulung, perumpamaan tentang anak yang sulung. Anak itu meminta harta bapaknya, dia pergi meninggalkan bapaknya. Itu seperti dia pergi meninggalkan kasih Bapa. Kasih Bapa tidak pernah berkesudahan, tapi kita nih yang kadang-kadang pergi meninggalkan kasih Bapa. Karena dosa, karena permasalahan, karena keraguannya kita. Kita gak percaya lagi sama janji Allah. Kita seperti layangan putus. Tidak pasti, tidak menentu. Padahal Allah kita Allah yang pasti. Janjinya pasti. Kuasanya adalah kepastian. Nah, kita mau pada malam hari ini kita ambil kuasa yang penuh dengan kepastian. Dan kita tidak mau seperti layangan putus. Haleluya. Karena dosa, karena pemberontakan kita. Karena apa? Karena keraguan, kekhawatiran kita, kesedihan kita. Seolah-olah kita lebih mencintai kekhawatiran. Kita lebih mencintai keraguan itu daripada kita mengasihi Tuhan. Daripada kita mencintai Tuhan. Padahal Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kita. Tapi terkadang kita pergi dari cinta Tuhan, kita beralih kepada kita malah lebih cinta akan apa? Akan dunia ini. Cinta akan dosa, cinta akan kedagingan kita. Kita menjual iman kita. Kita lebih mencintai sesuatu yang tidak bisa membalas cinta kita. Kalau saudara punya masalah, iya memang kita semua punya masalah. Dan kita terlarut dalam masalah kita. Malam mikirin masalah, mau tidur mikirin masalah, mau makan gak bisa ada masalah. Seolah-olah kita lebih mencintai masalah itu daripada kita mencintai Tuhan yang jelas-jelas jauh mencintai kita. Nah, jangan kita mencintai sesuatu yang tidak bisa mencintai kita kembali. Kalau kita mencintai masalah kita, masalah itu akan menghancurkan kita. Depresi kita akan menghancurkan kita. Kalau kita mencintai dosa pelanggaran kita, dosa itu akan membinasakan kita. Kalau kita terlanjur mencintai sesuatu yang tidak bisa mencintai kita kembali, itu cenderung akan menghancurkan hidup kita. Kita lebih senang tidur bermalas-malasan. Justru malas-malasan itu yang akan menghancurkan kita. Jangan mencintai sesuatu yang tidak bisa mencintai kita kembali. Tapi cintailah sesuatu yang memang sudah mencintai kita. Dan kita mencintai sesuatu yang akan berbalik mencintai kita. Akan berbalik mengasihi kita. Saya mau kasih tahu apapun yang terjadi. Seberapa dalamnya masalah saudara. Seberapa pusingnya masalah saudara. Seberapa depresinya saudara. Saya mau beritahu semakin kita jauh dalam masalah, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun kondisi, apapun situasinya dalam keseharian kita, yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu mendekat kepada Bapa, mendekat kepada Allah. Kita harus mencintai Allah lebih lagi. Kenapa? Karena Dia yang tahu hidup kita. Supaya gaya hidup mengasihi Tuhan itu ada dalam hidup setiap kita. Jadi apapun kondisinya, apapun situasinya, kita terus mencari Bapa. Kita terus mencari kerajaan sorga. Kita terus mencari Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, inilah yang perlu kita cintai. Inilah yang perlu kita kasihi. Saudara, saya percaya, saudara semua pasti sedang ada masalah. Tidak ada manusia hidup yang tidak ada masalah. Semua ada masalah. Anak saya umur 3 tahun aja ada masalah. Kuteknya habis, dia pusing. Dia sedih. Ada masalah, semua ada masalah. Dari yang kecil sampai yang tua pun ada masalah. Bayi pun dia akan menangis kalau dia minta susu. Semua ada masalah. Semua yang hidup ada masalah. Kalau kita ada masalah, sepatut dan selayaknya kita harus mendekat kepada Bapa. Jangan sampai masalah itu membuat kita seperti layangan putus.
terombang-ambing dalam ketidakpastian. Jangan sampai masalah itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penderitaan, kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita mau belajar dari Paulus. Kisah Rasul 16 ayat 23-26. Kisah Rasul 16 ayat 23-26. Setelah mereka berkali-kali didera, 39 kali dicambuk 40-1. Dicambuk, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Harus dalam penjagaan yang ketat. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Penjara paling tengah itu artinya penjara yang paling bawah. Mereka di tengah-tengah, dan dari atas itu mereka jalan menurun seperti spiral ke bawah. Jadi kalau Paulus dan Silas ada di penjara paling tengah, artinya dari seluruh kamar penjara, ketika semua tahanan itu, maaf kata, buang air kecil, buang air besar, itu pasti akan menurun ke tempat yang paling bawah. Jadi saudara tahu, bisa ngebayangkan di tengah-tengah malam yang begitu dingin, Paulus dan Silas mereka kesakitan habis didera. Mereka dibelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Dan mereka harus kuat menahan begitu bau sekali, menjijikkan sekali. Perhatikan baik-baik, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas dikatakan apa? Dia berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya mau katakan, terpujilah nama Tuhan. Ketika Paulus dalam kondisi yang tidak mengenakan, yang dicari Paulus apa? Paulus nggak cari kambing hitam. Paulus nggak cari ini salah siapa. Paulus nggak cari ini siapa yang salah. Kenapa bisa begini? Paulus nggak bersungut-sungut. Paulus nggak bersedih hati. Paulus nggak menyalahkan Tuhan. Paulus tidak kecewa sama Tuhan. Yang dilakukan Paulus dan Silas adalah mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Yang artinya mereka dalam masalah sedemikian rupa, mereka masih mau dekat dengan Bapa. Karena Bapalah sumber pertolongannya. Karena Allah adalah sumber satu-satunya pertolongan setiap kita. Maka saya bilang di awal khotbah saya, jangan seperti layangan putus yang diombang-ambing dalam ketidakpastian. Karena sejatinya kita adalah anak Bapa. Bapa yang penuh kepastian. Janjinya adalah kepastian. Kuasanya pasti menolong kita. Dan kita pun dalam kepastian Tuhan akan angkat kita dari dalam masalah ke dalam kemuliaan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang harus kita cintai dalam kehidupan kita. Yang harus kita cintai. Karena 3 hal ini sudah mencintai kita. Dan 3 hal ini akan kembali mencintai kita ketika kita mencintai mereka. Yang pertama, yang kita harus cintai adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Ini yang harus kita cintai. Inilah yang harus menjadi kesukaannya kita. Inilah yang harus menjadi kesukaan setiap kita. Seperti Daud. Dalam Mazmur 63 ayat 1-5. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang padamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Saya mau beritahu, ketika kita mencintai persekutuan kita dengan Tuhan, membuat kita bertahan di tengah permasalahan kita. Saudara, ketika Daud menulis ini,
Daud sedang ingin dibunuh oleh yang namanya Saul. Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Saudara, kalau raja ngejar buronan, itu bukan raja seorang ngejar buronan, tapi raja dengan seluruh pasukan pas pampresnya. Pasukan pengawal pribadi raja pun yang begitu gagah perkasa, yang begitu hebat dalam berkelahi, begitu hebat dalam berburu, begitu hebat dalam bertumpur. Mereka semua mencari seorang yang bernama Daud. Bagaimana Daud begitu tertekan, begitu dalam permasalahan, mau dibunuh. Bukan cuma sekali, saudara, 2 kali. Tapi Daud masih bisa. Aku mencari Engkau Tuhan, katanya. Jiwaku haus kepadamu Tuhan, katanya begitu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah kering, tanah tandus yang merindukan air. Begitu Daud mengasihi, mencintai Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mencintai dia balik. Kenapa? Karena Tuhan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Dalam permasalahan kita, kita mau cari Tuhan. Dalam setiap pergumulan kita, kita mau cari Tuhan. Kita mau pandang wajah Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Itulah dasar kekuatan kita, dasar pengharapan kita. Membuat kita terus bertahan di tengah permasalahan kita itu. Yaitu apa? Kita bisa punya pengharapan terus kepada Bapa. Kita tidak diombang-ambingkan dalam ketidakpastian. Tapi kita bisa berdiri dengan penuh keyakinan. Aku berdiri dengan memegang firman Tuhan. Dengan memegang janji Tuhan. Ya dan amin. Pengharapan saya, jangkar saya yang kuat, yang kepadanya aku tidak pernah goyah. Itulah ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Dalam doa kita, dalam puji-pujian kita. Bapak ibu saudara sekalian, Tuhan hanya sejauh doa kita. Apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu pada malam hari ini, ayo angkat tanganmu, buka hatimu, buka mulutmu, berdoa kepada Tuhan. Maka Allah yang penuh kasih sayang akan memberkati engkau, akan mengasihani engkau. Allah yang begitu luar biasa tidak akan membiarkan engkau, anak-anaknya, diombang-ambing dalam ketidakpastian. Tetapi kita akan berdiri di tengah-tengah kepastian bersama dengan Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Yang pertama yang kita cintai adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, yang harus kita cintai dalam kehidupan kita, keluarga. Keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita membuat kita selalu semangat untuk berjuang di tengah kesesakan kita. Saudara, ketika kita belajar berdoa, menghampiri Tuhan, kita mau datang bersama dengan istri kita, kita mau gandeng tangannya, kita mau gandeng anak-anak kita, berdoa bersama-sama. Saya mau beritahu, Tuhan dengar setiap doa kita. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang, firman Tuhan. Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Kalau 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya mau pinjam ayat ini untuk menggambarkan bagaimana keluarga kita berdoa bersama-sama. Di mana 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di tengah-tengah keluarga itu. Haleluya. Maka keluarga itu bukan keluarga yang diombang-ambingkan dalam ketidakpastian, tapi keluarga itu akan berdiri di atas sebuah fondasi kepastian yang bernama Yesus Kristus. Inilah yang harus kita cintai. Inilah yang harus kita kasihi. Keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kita mau bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Kita mau bawa mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Ajak mereka untuk datang ke gereja. Ajak mereka untuk nonton ibadah online. Ajak mereka untuk bersekutu dengan Bapa. Apapun masalahmu. Saya nggak tahu masalah saudara, tapi Bapa di sorga tahu.
Nah, ketika kalian keluarga berkumpul bergandengan tangan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan ada hadir di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah keluargamu, dan Dia akan mengabulkan permintaan kita semua dengan caranya yang ajaib. Bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Tuhan yang begitu luar biasa. Inilah yang harus kita cintai, keluarga kita, yang akan buat kita selalu semangat dan kita mau selalu berjuang di tengah kesesakan kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita cintai, yaitu semua hal yang Tuhan berikan kepada kita, yang membuat kita selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Tuhan gak nanya apa yang tidak ada padamu, tapi yang Tuhan tanya apa yang ada padamu, saudara-saudara. Apa yang ada padamu ketika Yesus melakukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan, masih makan 5.000 orang, yang Tuhan tanya kepada murid-muridnya, apa yang engkau punya? Muridnya bilang, aku cuma punya 5 roti dan 2 ikan, saudara. Tuhan, 5 roti dan 2 ikan, tapi 5 roti dan 2 ikan ada di tangan Tuhan. Dan apa yang dikatakan Yesus, Dia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahkan roti itu. Dan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, belum murid-murid Yesus, kenyang makan. Oleh sebab itu, apapun yang ada di tanganmu hari ini, apa yang saudara punya, apapun itu, berapapun penghasilanmu, apapun pekerjaanmu, yang penting itu halal, itu pekerjaan yang baik, yang tidak bikin orang susah. Ketika engkau mau berdoa, ketika engkau mau bersyukur, engkau mengucapkan berkat atasnya, maka itu akan menjadi ladang yang subur. Haleluya. Ya, saya punya pengalaman dan saya sering melakukan itu. Ketika apa yang ada pada saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak saya. Tuhan, terima kasih untuk istri saya. Tuhan, terima kasih untuk rumah saya. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan saya. Terima kasih untuk pelayanan yang kau percayakan kepada saya. Saya selalu mengucapkan syukur. Karena inilah yang saya punya, inilah yang kita punya. Dan ketika kita bersyukur, Tuhan akan menggandakan berkali-kali lipat apa yang kita miliki. Tapi sebaliknya, kalau kita bersungut-sungut, kita ngomel-ngomel terus sama Tuhan, kita gak akan pernah nambah apapun dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini, jangan mencintai bersungut-sungut, tapi cintailah ucapan syukur. Tuhan, terima kasih untuk anak yang baik yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk istri yang baik yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk suami yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk mertua yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan. Kita mau ucap syukur untuk tempat tinggalku, untuk mobilku, untuk motorku. Meskipun yang belum, bukannya mobil yang wow, tapi ucap syukur. Kita mulai dari mengucap syukur. Kita rawat mobil itu, kita rawat motor itu, kita rawat rumah kita yang mungkin sederhana. Tapi dari situlah ketika kita mencintai yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan yang di surga akan melihat kalau Dia pun akan mengasihi setiap anak-anak yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Pada malam hari ini saya mau saudara-saudara, jangan mau diombang-ambing oleh permasalahan kita. Jangan mau diombang-ambing dalam ketidakpastian. Tapi kita harus berdiri dalam kepastian, yaitu di dalam Yesus. Cintailah Tuhan, cintailah firman Tuhan, cintailah hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Cintailah keluargamu dan mengucap syukurlah terhadap apa yang engkau punya pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau belajar mengucap syukur atas apa yang kami miliki. Dan kami mau Tuhan belajar terus mencintai Engkau. Belajar terus mencintai apa yang Kau berikan pada setiap kami. Keluarga kami Tuhan, istri kami, suami kami, anak-anak kami, mengucap syukur atas segala pemberian-Mu terhadap hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau Tuhan mencintai Engkau, mengasihi Engkau.
sehingga kami dapat berdiri dalam kepastian. Kami bisa berdiri dalam pengharapan yang pasti yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa segala kebaikan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Kami tidak mau diombang-ambing, tapi kami berdiri tegak bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang campur tangan untuk setiap persoalan kami Bapa. Untuk setiap kekhawatiran kami Bapa. Kami tidak mau khawatir. Kami tidak mau ragu dengan Engkau Tuhan. Tapi kami mau Bapa punya iman bersama dengan Engkau. Kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih, terima kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, angkat dua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara, menyertai engkau dan saya. Malam hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya bersama dengan kita di awan-awan yang damai. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai jumpa lagi. Shalom.